Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang mubarakah, di tempat yang suci, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bersama bahwa tidak terasa kita sudah memasuki lagi hampir bulan Zulhijjah ya. Kurang beberapa hari lagi sudah hampir masuk bulan Zulhijjah. Yang dimana setiap tahun kita beberapa ada acara atau kegiatan, terutama di dalam bulan Zulhijjah yang paling ramai atau paling dilulukan adalah tentang ibadah kurban ya, itu. Nah, untuk itu juga kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak sedikit karena ini ada pelepasan jemaah haji pada saat ini. Untuk itu mudah-mudahan ini tidak terlalu memakan waktu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa di dalam melaksanakan ibadah haji, saya akan sedikit kupas tentang informasi terakhir ya. Informasi terakhir tentang ibadah haji. Saya kemarin berbincang-bincang dengan petugas haji di Provinsi Jawa Timur. Jadi kepada Bapak Ibu yang mau berangkat ini, mungkin saya juga kemarin baru tahu, baru mendengar. Saya kemarin beberapa pengurus juga, bahwa sekarang sistem yang dipakai adalah sistem sirkah. Sistem sirkah sudah ditoto demikian bagus oleh pemerintah Indonesia. Ternyata Arab Saudi kehendaknya bukan seperti itu. Baru dilaksanakan pada kloter 20 ya Pak Nanang ya. Kloter 20 diacak-acak di mana di Wisma Haji, di asrama haji. Jadi kloter itu hampir tidak berlaku lagi. Nah, sistem sirkah ini adalah ada 9 perusahaan Arab yang memboking daripada jamaah kita itu adalah ada 9 perusahaan Arab. Sistem sirkah ini adalah tergantung mereka. Jadi kalau sirkahnya kita tidak masuk ke sirkah A, tidak bisa masuk kita. Ya Allah, sampai susah kemana sampai taluk, sampai sambat sekali itu yang petugas Kiai Permadi itu, Kiai Haji Permadi itu. Jadi untuk itu harus hati-hati ibu-ibu ya, nanti untuk bapak-bapak juga jika ada perubahan-perubahan itu sabar saja. Jangan sampai terjadi tetap berangkat tapi ada cerita sampai suami istri terpisah karena sirkah nelayan. Nah, sirkah ini ada perusahaan 9 perusahaan ini sudah dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk mengurus dari mulai bis ya, transportasi ya, hotel, makan dan lain sebagainya. Sampai urusan itu diambil semuanya oleh sirkah tersebut. Dan sirkah tersebut adalah nanti akan mengurus jamaah yang bukan berdasarkan nomor kursi pesawat ya, bukan berdasarkan nomor kursi. Seenaknya dicomot seenaknya. Setelah itu banyak yang terpisah dan sebagai sirkahnya juga terpisah. Nah, itulah. Mungkin siap-siap bagi ibu-ibu nanti kalau ada terjadi demikian, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi ini terjadi setelah kloter 20. Nah, bagaimana kloter 1 sampai dengan 19 nasibnya diacak-acak di Mekah. Di Madinah diacak-acak. Itulah yang terjadi saat ini, Pak. Informasi ini baru saya juga berdengar, kaget. Jadi sangat frontal katanya. Jadi tidak bisa masuk sekarang juga, masuk ke Baitullah ya, masuk ke Ka'bah ya, Masjidil Haram, itu juga sangat ketat. Nah, itu yang karena berdasarkan sirkah tadi, jadi
Tapi ada baiknya. Coba, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ya, sudah melihat di TV, begitu masuk ke Masjidil Haram atau ke Mekah maksudnya, ada penyambutan sekarang itu. Ada penyambutan. Ada yang pakai selawat. Loh, saya kok dengarin ada begini. Ternyata perusahaan-perusahaan sirkah yang menyambutnya itu. Penyambutannya sangat bagus sekali memang. Yaitu perusahaan-perusahaan sirkah tadi. Karena mungkin ingin bersaing pelayanannya lebih bagus tadi. Nah itu mungkin informasi terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita ya dengan sistem sirkah. Karena ditenderkan ke 9 perusahaan. 9 perusahaan ini 9 perusahaan Arab semuanya ya dipercayakan kepada 9 perusahaan tadi. Nah untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian dimohon hati-hati ya, mungkin nanti kalau sudah terjadi seperti perubahan-perubahan itu sabar saja, jangan sampai terjadi kita malah hajinya kita tidak sempurna karena gara emosi lain sebagainya. Itulah monggo nanti mudah-mudahan saja mungkin tidak terlalu terjadi frontal, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Amin itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas salah satu bab ini. Bab ini memang perlu ya. Bab ini perlu dan jarang dibahas oleh ustadz-ustadz juga. Mana yang lebih baik berkurban dengan hewan jantan atau betina? Ayo. Sekarang semua pada cari hewan jantan yang besar, yang betul. Bagaimana hukumnya? Baik, kita bahas. Saat membeli hewan kurban, kita diharuskan untuk memilih yang memastikan sendiri hewan yang akan kita jadikan sebagai hewan kurban ya di sini. Memenuhi syarat-syarat sebagai hewan kurban, baik sapi maupun kambing atau mungkin unta ya. Namun beberapa orang terkadang bingung untuk memilih jenis kelamin hewan yang akan dijadikan hewan kurban, baik jantan atau betina. Nah ini, terlebih semua orang pasti diinginkan untuk melaksanakan keutamaan ibadah kurban. Lalu bagaimana dengan jenis kelamin hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban? Mana yang lebih baik, jantan atau betina? Nah ini kita berburu hunting hewan kurban mesti jantannya itu ya. Itu. Secara eksplisit tidak dijelaskan dalam surat nas baik Al-Qur'an maupun hadis terkait pilihan hewan keutamaan jenis tersebut. Tidak ada dalam hadis. Dalam Al-Qur'an tidak ada. Yang utama lebih baik hewan jantan, tidak ada itu. Ya, tidak ada, tidak tercantum ya itu ya. Nah itu. Namun para ulama mengkiaskan kasus jenis kelamin hewan kurban ini dengan hewan untuk akikoh. Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarahnya Al-Muhaddab juga pernah menjelaskan terkait hal ini. Menurut An-Nawawi, jenis kelamin hewan kurban ini dianalogikan dengan hadis yang menjelaskan kebolehannya untuk memilih jenis kelamin jantan maupun betina untuk akikoh. Jadi hewan kurban yang dipilih itu boleh betina, boleh jantan itu ya. Di sini dan diperbolehkan dan berkurban dengan hewan jantan maupun betina sebagai mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Quraisy dari Rasulullah SAW ya, bahwa beliau pernah bersabda, akikoh untuk anak laki-laki adalah 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing, baik jenis kelamin jantan atau betina tidak masalah. Jadi sama untuk berkurban juga adalah jenis hewannya adalah boleh betina, boleh jantan di sini ya. Terus di sini juga, jika dalam hal akikoh saja diperbolehkan dengan landasan hadis tersebut, maka hal ini menunjukkan kebolehan untuk menggunakan hewan berjenis kelamin jantan maupun betina dalam berkurban. Nah, kita sering terjebak dalam masalah jenis kelamin hewan kurban. Seolah-olah akan lebih bagus, akan lebih utama dengan hewan kurban jantan. Padahal di dalam hadis tidak ada menerangkan lebih utamanya itu. Nah itu ya. Jadi kita kadang-kadang terjebak dengan apa di situ? Kadang-kadang dengan ada unsur kesenangan pribadi. Ada unsur dengan masalah citra masing-masing. Kurbannya besar, hewannya kurban 1 ton misalnya gitu kan. Padahal di dalam hadis yang jelas itu hewan yang betul-betul utuh, tidak cacat, itu aja. Tidak ada hewan betina dan jantan yang dijelaskan di sini. Nah, karena daging jantan, nah di sini bagaimana?
Ini menunjukkan kebolehan untuk menggunakan hewan jenis kelamin jantan maupun betina dalam kurban. Karena daging jantan lebih enak dari daging betina dan daging betina lebih lembab, itu saja perbedaannya. Perbedaannya di daging saja. Dagingnya itu memang ada sedikit lembab dan jantan lebih kesat, itu saja. Tidak ada perbedaan dalam keutamanya. Nah, bagaimana di sini kebolehannya tadi? Jadi untuk itu kebolehannya daripada memilih hewan kurban sekarang masuk ke aspek sosial. Nah, jadi utamakan ke aspek sosial. Bapak beli hewan kurban yang beratnya hanya 2 kintal misalkan ya, hanya 2 kintal. Kalau dipotong dagingnya mungkin tidak sampai 1 kintal. Kalau dibagikan berarti hanya berapa orang yang dapat bagian. Kita beli hewan kurban betina, misalkan beratnya sampai 300 kilo, dapat dibagikan kepada orang banyak. Aspek sosial yang lebih diutamakan, sebetulnya itu. Di dalam hadis memang begitu. Jika ada hal hadis yang sama, yang mempunyai kekuatan yang sama, ditinjau dari aspek sosialnya. Aspek sosial di sini adalah dibagikan kepada para umat, ya, bahwa lebih banyak, lebih banyak yang mendapatkannya daripada sedikit, apa mungkin bagus tapi sedikit mendapatkannya. Itu yang harus kita tinjau. Nah, dalam hal ini jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai nanti dalam pikiran Bapak Ibu sekalian ada pikiran bahwa lebih utama hewan kurban betina. Tidak ada. Itu dalam hadis, saya buka dalam hadis tidak ada. Jadi semuanya adalah sama, haknya itu apa keutamaannya itu betina maupun jantan. Sekarang tinjau daripada harga. Harga hewan jantan dengan betina sangat jauh berbeda. Karena memang orang-orang tidak berminat kepada hewan betina. Nah, bagaimana perbedaan harga? Sampai dengan kalau dihitung-hitung 10.000 rupiah per kilogramnya perbedaannya. Jadi kalau seperenamnya perbedaannya. Jadi sangat jauh perbedaannya. Jadi kalau kita membeli hewan kurban yang untuk biasa 3 kintal, kalau beli hewan betina kita dapat 4 kintal. Jadi 1 kintal perbedaannya. Untuk itu, maka dari itu utamakan kepada Bapak Ibu sekalian kalau mau berkurban itu jangan memikirkan masalah jantan atau betina, tapi banyaknya daging yang bagus bisa dibagikan kepada orang banyak. Itu intinya ya. Jadi itulah. Baik, itulah sekedar yang pertama, yaitu tentang hewan kurban. Jadi Bapak Ibu sekalian dimohon tidak punya pikiran bahwa ada hadis yang menyatakan yang lebih utama itu adalah hewan betina. Bukan itu seperti itu. Yang lebih utama itu adalah hewan yang lengkap semuanya, kupingnya lengkap ya, terus pakinya tidak cacat lain sebagainya. Malah ada hadis yang menyatakan bahwa kalau tanduknya itu putus tidak masalah. Jangan sampai ada yang tanduknya putus dikatakan cacat, itu tidak ternyata. Kalau tanduknya putus itu tidak jadi menjadikan itu batal untuk berkurban, tidak ya. Kalau kupingnya tidak ada batal itu. Tapi kalau tanduk itu tidak ternyata. Saya baca dalam satu hadis demikian itu. Ada, jadi tanduknya tidak menjadikan itu batalnya hewan kurban. Mungkin keutamaan saja itu aja. Baik, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa pesan saja bahwa untuk kurban di Masjid Abu Adnan terbuka, dan untuk itu juga seperti biasanya kita akan dilaksanakan di tempat lain seperti biasa tahun-tahun lalu, dan insya Allah juga saat ini sudah mendapatkan 11 hewan kurban. Mudah-mudahan masih terus berlanjut, masih terus menambah, dan mudah-mudahan nanti pada saat kesempatannya juga tetap dilaksanakan di luar masjid kita di daerah Gresik. Untuk itu kepada Bapak Ibu mohon maklum. Mari kita laksanakan untuk pelepasan ibadah haji. Mudah-mudahan ini tidak terbatas di sini saja, dan kita sudah melaksanakan beberapa tahun. Untuk itu kepada para jamaah haji saya sampaikan terima kasih ya untuk hadir di tempat ini, dan perlu sampaikan bahwa ternyata saya ada sedikit pengalaman aja nih, ada sedikit informasi bahwa kalau kita punya putra-putri masih kecil, Bapak Ibu sekalian, mungkin SD ya, segera daftarkan haji sekarang. Kalau punya rezeki ya, daftarkan haji.
Kalau daftarkan nanti, walau alam berapa puluh tahun lagi, bisa ratusan tahun nanti ya gitu ya. Nah, daftarkan sekarang. Dan ternyata saya punya besan Pak, punya besan di Solo ya. Dia ternyata mendaftarkan haji itu anaknya lagi SD, ada yang TK, didaftarkan semuanya, didaftarkan. Dan sekarang sudah mulai berangkat, yang Barab sudah mulai berangkat, umurnya belum sampai 40 tahun, sudah berangkat. Itulah apa rumusnya kalau kita punya rezeki, daftarkan sekarang putra-putri kita. Demikian sekedar informasi, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah ridho, ya Allah ridho, wal afwa anna ma madha, Maula siwaka man qadha kullal muna kullal maram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, walhamdulillahil ula, wal karbu anna yanjali, wal usula yazalu li madamali husnal khitam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan bersama ridho Allah, amin, doa-doa yang kita baca diijabah oleh Allah. Amin. Semua jamaah haji dari Abadan ini menjadi haji yang mabrur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.